Good job. Good job Honda. Gila. Halo coy, welcome. Ini lanjutan di video part 2-nya dari kita ngetes Brio, test drive. Sekarang kita akan masuk ke babak kedua, gimana kita cobain kalau di tol. Apa sih rasanya gitu. Jadi buat kalian yang galau-galau mau beli apa gitu, atau kalian yang udah punya tapi punyanya Matic, mau tahu yang manual gimana sih, seasik apa sih, nah ini yang manualnya gitu. Yang jelas kalau misalnya lu punyanya yang Matic, jelas lu nggak bisa rasain torsinya dengan maksimal karena banyak selip, banyak delay di perpedalan kopling dan gasnya gitu. So thank you ya buat yang udah like, comment, subscribe. Sebenarnya ini gue pengen bikin video ini tuh di subscriber ke 500 cuy. Jadi kayak wih spesial gitu, gue bikin, gue bawa manual. Tapi berhubung saya masih YouTuber kecil dan tidak punya prioritas, tidak bisa terlalu memprioritaskan diri gitu ya. Jadi ya harus tunggu waktu gitu. Jadi itu kenapa saya bikin video yang terakhir kemarin itu, saya bikin agak lama, sempat absen seminggu. Gua Oke, mari kita langsung lanjut ke tol aja. Thank you buat yang udah like, comment, subscribe. Supaya channel ini cepat maju, tolong bagi subscriber yang mencintai konten-konten seperti ini, boleh bantu share ke teman-temannya, karena nantinya gue bakal fokusin sih di review mobil sih, tapi dengan format test drive kayak gini. Jadi berbeda lah dari yang lain. Oke cuy, kita udah masuk tol nih. Jadi ya ini pasti sih suara di sini, kita lari sedang aja pasti masuk sih, karena di dalam kota aja masuk. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba aja. Jadi ntar gua kasih tahu rasanya tuh gimana sih. Ada Brio juga. Tapi kamu kalah sama aku kalau misalnya aku gas. Nih, wah masuk semua cuy. Suara angin masuk, suara ban masuk, suara mesin masuk sih gue masih nggak apa-apa loh. Gue suka dengan suara mesin masuk. Dan wah setirnya sih edan cuy. Nggak ada koreksi sama sekali sih. Ini setirnya bagus banget. Nissan March kalah jauh kalau setir. Tapi kalau kekedapan kabin sih ini number one ya. Apa namanya, kalau untuk performance ya, kayaknya ini number one sih di kelasnya. Kita belum dapat nih 100, kita belum sampai 100 ya, 90 ya. Wah ini masuk semua cuy. Ya masih agak kedap, tapi kalau dibanding sama rivalnya ini kalah kalau untuk kekedapan. Tapi ini gue suka loh suspensinya cuy. Kita di gigi 5, kita belum dapat di cruisingnya di 100 berapa. Jadi kita masih cari. Ini feedback ke setirnya sih, aspal hampir nggak ada koreksi sih menurut gue ya. Ini hampir nggak ada koreksi sih, ini bisa dibilang setirnya paten banget. Oke cuy, jangan lupa like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis, sedangkan mobil butuh bensin. Deh. Asik ya. Oke. Thank you. Kita coba nih ya di 100 berapa ya. Iya cuy, gue cruising di 100, gue kurangin dikit ya, pas 100. Cruising di 100 dia 3000 rpm. Berarti ini konsumsinya mungkin kalau di tol akan lebih boros daripada mobil pada umumnya yang penghajar torsi tinggi ya. Torsinya di tinggi ya. Sekarang kita tes nih. Wah, gue suka banget VTEC ya bos.
Remnya lari sedikit, wajar nih kayaknya umur. Wajar ini umur sih. Remnya lari sedikit ke kanan. Overall oke sih. Dan kalau misalnya lo pikir ya, maksudnya kayak aduh ini mobil CBU Honda gitu ya, durability-nya gimana sih, kuat apa enggak gitu ya. Ini kilometer udah 176.000 cuy, dan masih seenak ini walaupun ada beberapa kekurangan ya. Mungkin kalau misalnya dia lebih fit kondisinya, peredamannya bisa sedikit lebih bagus gitu. Terus habis itu pengeremannya bisa sedikit lebih bagus gitu. Tapi ya nggak bisa ngerubah karakter sepenuhnya sih gitu loh. Tapi ini tarikannya tadi masih enak banget. Tadi gue dapat berapa ya itu? Ntar coba gue lihat deh. Pas di gigi 3 tadi gue full dapat berapa ya? Cuma ya gitu ya, kayaknya dia torsi. Tuh iya, ini lari kanan cuy, lari kanan rem. Tadi kayaknya torsinya memang dihajar buat di bawah semua, ditambah dia kasih gear rasio pendek. Jadi atasnya tuh ada rasa gitu, tapi bukan yang sampai nendang banget. Kayaknya ini bukan masalah cc-nya kecil apa enggak ya. Kalau menurut gua ya, menurut perkiraan gua nih, ini bukan masalah cc-nya karena cc cuma 1300 atas yang nggak nendang, enggak sih. Kayaknya dia memang lebih fokusin ke bawah, mapping dan gear rasionya. Mungkin mestinya ya, gue sih kasih saran ke Honda gitu ya. Udah kayak gue bisa buat mobil aja ngasih saran. Input dari seorang user. Harusnya gigi 4-nya rasionya bisa dibikin lebih panjang. Jadi akan berpengaruh ke 5-nya. Jadi di gigi 5-nya tuh dia nggak cruising 100 itu nggak sampai 3000 rpm. Kalau 4-nya bisa dibikin lebih panjang. Paling itu aja sih koreksinya kalau buat di dalam tol ya. Ya kekedapan ya udahlah ya. Kita pinter-pinter kita aja nih. Mau nambah kekedapan di mana? Masih bisa kok ini. Masih bisa di-upgrade kekedapannya. Karena masuknya bukan dari kaca, masuknya dari bodi. Dari kolong, dari kap mesin. Jadi kalau kalian nggak suka suara mesin dengan kayak gini ya, kalau gue sih suka banget karena Honda tuh, lu kalau nggak nging VTEC gitu nggak keluar gitu ya, begitu lo RPM tinggi nggak berasa gitu ya ke kuping lo, kayaknya kurang Honda gitu. Jadi kalau gue akan tambah peredaman di bawah, di lantai sama di pintu tuh, sama karetnya gue ganti mungkin lebih tebal. Paling itu sih. Sama kalau ini mobil gue, koplingnya akan gue bikin lebih pendek pedal untuk ngakalin ya. Udah sih, itu aja. Tapi overall nih mobil enak banget. Pedal gasnya enak loh. Pedal gasnya enak banget. Bener-bener ngikut, no delay. Karena ada juga, walaupun dia manual, itu pedalnya agak delay sedikit tuh, ada yang kayak gitu. Dan kalau menurut gue ini pedal gasnya tuh buat lu langsung bejek gitu ya, responsif banget. Udah sih, itu aja. Apalagi ya. Ya gue sambil nikmatin perjalanan. Jadi menurut gue ya, ini mobil overpower sebenarnya. Cuma tinggal mappingannya aja nih, tenaganya, pembagian tenaganya nih. Karena kayaknya agak sedikit ribet kalau misalnya kita harus turunin transmisi, kita ganti gear gitu ya, gear 4-nya gitu ya kita ganti, kayaknya sayang gitu. Ternyata kita lebih cepat. Kita dapat lawan Agya nih kayaknya nih, sama Mercy no satu. Tapi nggak usah takut lah, kita manual, no delay bos.
tahan cuy di gigi 3 cuy. Wih, asik sih. Ntar kita cobain masuk tikungan pas di Jagorawinya ya cuy. Waduh, gue kalau udah bawa manual ini gila cuy. Gue bawa manual nih kayak berasa dilepas dari kerangkeng. Karena selama ini gue terhalang sama si apa? Kalau gue mau downshift, gue harus tunggu giginya masuk gitu ya. Kalau ini tuh enggak cuy, semua by my motorik. Wey. Dapat cuy 120, hampir 120 loh gigi 3 nya. Kalau lo mau paksa sih dan lo nggak terganggu ya, nggak terganggu sama suara gerungan mesin ya, nggak risih gitu ya. Lo tarik sih masih enak sih ini. Jadi kesimpulan gue mungkin gue rubah sedikit. Jadi dia mungkin sengaja kasih gear rasio pendek, mappingnya juga di putaran bawahnya bikin lebih tebel, karena mungkin di putaran atasnya dia mengandalkan VTEC dia. Gue rasa ya. Ini sekarang kita tes nih. Ada open space gak? Waduh. Aduh, gue pengen cornering, pengen speed loh di sini. Tapi nggak dapet. Oh dapet. Oh nggak dapet cuy. Ternyata. Oh dapet. Ya udah hilang corneringnya. Enak sih. Ini, aduh. Kalau, woi, dapat gua koplingnya cuy. Udah nggak selip. Tadi selip kan gua kan. Ini gua udah dapet nih ternyata nih sekarang. Jadi, tapi itu adjust by my motorik ya. Gua harus menyesuaikan tuh kaki gua. Pada dasarnya harusnya nggak segitu, tapi gue coba lebih cepat lagi, ternyata dapet. Tapi gue nggak bisa selamanya ngelakuin kayak gitu kan, gitu. Jadi kemungkinan missnya masih banyak tetap. Jadi kalau gue tetap prefer, walaupun gue udah bisa nyesuaiin, gue tetap prefer gue style lebih pendek koplingnya. Ya jadi itu kesimpulannya, dia sengaja mappingnya dibikin tenaganya di bawah lebih tebel, dia pakai gear rasio sengaja lebih pendek. Atasnya dia punya VTEC coy. Apa yang perlu dia takutin sama dia? Dapat gue stylean dia. Oke, gue suka karakternya sih. Gue suka. Overall ya lu harus berani. Balik lagi sih, kayak si Nissan March itu bawahnya kan halus gitu ya. Kalau lu berani bejeknya, bisa kenceng dia, ya kan. Sedangkan ini aduh, gue sampai bersemangat sampai batuk cuy. Sedangkan ini bawahnya dia udah ngandelin mappingnya sama diandelin gear rasionya pendek-pendek. Jadi kalau lo mau kenceng, ya lo jangan takut sama suara mesinnya. Bejek aja. Dia punya VTEC, cuy. Ada penambahan tuh di situ. Jadi bukan berarti dia pakai rasio pendek mappingnya begitu, mappingnya tebal bawah terus habis itu dia jadi nggak punya atasnya ya. Atasnya dia punya. Tapi atasnya dia pakai VTEC. Wah, good job Honda, gila. Ini asik sih. Dan gue tadi cobain yang cornering tadi itu, nurut sih. Sejauh ini dia nurut, tapi itu kan cornering yang panjang. Kita mesti cobain yang bener-bener lika-liku ya. Tapi kalau yang kayak tadi gitu nggak ada masalah sih. Itu cornering panjang gitu tetap sih gue kasih nilai ini lebih tinggi dibanding si Nissan March. Karena di Nissan March gue harus pakai sedikit skill untuk cari keseimbangannya pas nikung sekencang itu. Ya tadi nggak kencang sih, tapi dengan kondisi yang tadi agak penuh, kalau Nissan March gue harus cari balancingnya tuh. Gimana supaya body rollnya kurang tapi gue tetap bisa dapat tikungannya gitu, bisa tetap dapat line-nya gitu. Sedangkan
ini tuh enggak sih, gue nikung nggak pakai mikir. Gue nikung ini nggak pakai mikir sih, bener-bener udah gue nikung aja, gue nggak mikirin apa-apa tadi. Dan semua gue ngerasain tadi dengan pengendalian setir yang setajam ini. Sasisnya ngikut, bodinya ngikut. Ya ini kan monokok ya, pasti bodi sama sasis jadi satu ya. Cuma kalau bodinya ketinggian juga kan pasti melawan tuh, ya kan. Tapi ini gue bagi dua part, adalah sasis yang ngikut, bodinya ngikut, karena nih atasnya kan ceper ya. Suspensinya ngikut, ekornya ngikut gitu, nggak ada perlawanan sih tadi, nggak ada perlawanan sih. Ini wah, ini Honda bagus sih bikinnya. Ini jadi kalau kalian suka nyetir dan suka bodo amat sama penumpang di belakang, selalu mau sempit mau apa, pokoknya penting gue nyetir enak gitu ya. Gue cuma mau secepat mungkin sampai ke suatu tujuan gitu ya. Atau lu single fighter di jalanan, maksudnya nggak jarang bawa penumpang gitu ya. Mungkin ini adalah mobil yang tepat sih. Ini adalah mobil yang tepat banget. Woi, lari ke kanan cuy. Ini lari ke kanan sih. Oh, macet. Oke, kesimpulan gue adalah itu. Sejauh ini ya, berarti di dalam kota adalah yang gue terganggu adalah dengan posisi duduknya. Karena kan kalau di tol posisi duduk begini dengan keceperan begini sih, ini enak banget, no debat gitu. Kayak bener-bener lu jadi lebih sporty, lu pantat lu bisa lebih dekat sama aspal, pinggang dan punggung lu bisa lebih dekat sama aspal gitu ya. Pinggul dan punggung lu. Jadi lu bisa rasain bumpy-bumpy-nya gitu, apalagi dengan dia punya suspensi yang kaku gitu ya. Itu lu bener-bener bisa rasain semua. Tapi kalau di dalam kota ini kurang cocok sih. Karena kirinya tuh blind spotnya lumayan parah. Hitungannya itu jadi blind spot, harusnya itu bisa dilihat dengan mudah. Kalau gue punya bisa tinggiin bangku. Masalahnya ini nggak bisa, tapi gue nggak tahu ya kalau di tipe yang atas ya, karena ini kan tipe S. S tuh dia tuh jadi keluarin ada dua, ada S ada E. Kalau nggak salah dua-duanya ada manual ada matic. Dan si S ini yang standar ya. Dulu belum ada tipe A tuh. Tapi setelah itu keluar Satya, dia ada A, S, E kalau nggak salah. Ya gila sih ini mobil. Gue udah rasain tenaganya, ini mobil kencengnya berkali-kali lipat dari Nissan March. Sorry mobil gue orangnya fair, gue orangnya objektif. Jadi gue bukan orang yang fanatik sama merek. Jadi gue kasih penilaian sejujurnya sih. Untuk posisi duduk, gue pegang Nissan March karena Nissan March bisa diatur. Ya, ini jadi komparasi antara Nissan March sih berarti sama itu. Untuk posisi duduk di dalam kota, gue pegang Nissan March karena Nissan March lebih kedap, lebih posisi duduknya bisa diatur, blind spotnya sedikit gitu ya. Tapi kalau untuk performance ya, terus duduknya juga lega kan Nissan March kan. Tapi kalau untuk performance ya, lu pergi ke tempat yang agak jauh, jarak jauh gitu ya. Misalnya lu tinggal di daerah BSD, harus kerja misalnya di TBC Matupang, atau harus kerja di daerah Tamrin, Sudirman gitu ya, atau di daerah Pademangan yang jauh lagi tuh, mobil ini lebih cocok sih gitu. Jadi bener-bener buat perjalanan yang agak-agak menengah jauh gitu, ini mobil enak sih ya. Asal lu nggak pikirin kekedapan kabin, asal lu nggak pikirin penumpang belakang gitu, dan jarang bawa penumpang belakang gitu kan, jarang kepake itu belakangnya, cuma memang lu nyetir sendirian gitu ya. Wah ini enak cuy, karena lu dapet pengendalian yang tajam, setirnya tajam, sasisnya semua presisi, suspensinya juga, RPM atasnya juga ngisi, RPM bawahnya juga ngisi. Dusta mana, nikmat mana lagi yang kau dustai? Tidak ada. Ini mobil udah komplit, termasuk komplit. Coba dia bisa bikin
Ya nggak mungkin sih, karena Nissan March itu bodinya tebel, otomatis kalau dia bikin tebel mungkin dia akan jadi limbung juga. Maksudnya ketebalan bodi itu dia mungkin bisa jadi limbung tapi nggak banyak ya, sedikit ya. Tapi itu udah mengurangi banget. Sedangkan ini tuh wah, lu tikungin zigzag gitu ya udah kayak badan lu cuy. Semuanya nurut, satu badan lu cuma kendalin ini, nggak usah pikirin belakang, nggak usah ngerasain di belakang sasisnya gimana, suspensinya gimana, buntut lu gimana gitu ya. Udah aja dia, hajar aja dia. Mau ngapain lu? Udah aja dia, hajar aja gitu, enak. Oke, sekian dari saya. Like kalau suka, komen-komen lah. Sekalian kita say hi, terus kasih tahu kira-kira mau dibahas yang apa lagi. Bantu share ke teman-teman kalian, mungkin ada yang lagi bingung mau beli mobil apa, cuma dia nggak ngomong sama kalian, takut dipinjem duitnya. Jadi ya kasih aja, siapa tahu dia mau beli mobil ya kan. Nah ini bisa jadi pertimbangan nih, mobil ini syaratnya nggak boleh punya istri 2, nggak boleh punya anak, nggak boleh punya perut. Ini mobil enak, udah nggak boleh terlalu pendek, udah ini mobil enak. Gitu aja cuy, ya kan. Nah, sampai ketemu, gue bakal bawa ini ke jalanan yang curam-curam. Semoga kalian terhibur. Jangan ditiru. Dan kalau yang julid-julid ya, kalau mau ngetes mobil mah jangan di jalanan, di sirkuit. Ini mobil apaan? Formula One. Ngetesnya di sirkuit ya, ini mobil buat hari-hari ya, tesnya di jalanan atuh. Gimana sih? Ya udah. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tungguin episode yang jalanan curam. Bye bye.